Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Melance, NIM 2101010246, kelas manajemen 3A1 pagi. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wisdalia Mayasari, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, dengan mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Untuk materi yang saya pilih yaitu Manajemen Kualitas, yaitu materi pada season 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas. Konsep kualitas atau mutu menurut Heiser pada tahun 2004 yaitu kemampuan suatu produk atau jasa yang memenuhi keinginan konsumen. Cara memperbaiki mutu untuk meraih profit. Jadi, kualitas di sini dapat didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan penggunaan produk. Manajemen kualitas juga memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada pengendalian mutu, kedua jaminan mutu, dan yang ketiga perbaikan mutu. Adapun 3 alasan kualitas yang merupakan suatu hal yang penting. Yang pertama ada reputasi perusahaan, yang kedua kehandalan produk, yang ketiga keterlibatan persaingan di pasar global. Untuk penjelasannya, yang pertama tadi ada reputasi perusahaan, yaitu akan naik ketika kualitas muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjaannya, dan hubungan pemasoknya. Yang kedua ada kehandalan produk, yaitu pengendalian terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Yang contohnya itu seperti Consumer Product Safety Act. Dan yang terakhir, yang ketiga ada keterlibatan persaingan di pasar global, yaitu kualitas adalah suatu perhatian internasional, yang mana produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harganya secara global. Untuk materi selanjutnya itu ada International Standard Organization atau ISO. International Standard Organization ini beranggotakan 91 negara, yang mana dengan mempublikasikan yaitu a series of quality standard. Adapun yang telah masuk ke dalam International Standard Organization yaitu diantaranya yang pertama ada International Standard Organization 9000, yang mana memfokuskan standar kualitas pada prosedur manajemen, kepemimpinan, dokumentasi secara rinci, instruksi kerja, dan pelaporan. Yang kedua ada International Standard Organization 9001, yaitu terdiri dari 2000 komponen untuk melihat kualitas. Lalu ada International Standard Organization 14000 yang memasukkan unsur standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen dasar. 5 elemen dasar itu yang pertama ada manajemen lingkungan, yaitu sebuah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, perencanaan kegiatan, dan peraturan atau kebijakan perusahaan terhadap lingkungan, terutama lingkungan di sekitarnya. Lalu yang kedua ada auditing, yaitu
proses di mana sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada evaluasi kinerja, yaitu dapat membantu organisasi dalam melakukan evaluasi dan koreksi terarah terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Yang keempat, ada pelabelan, yaitu aktivitas mencantumkan berbagai informasi penting. Dan elemen yang terakhir, yaitu elemen yang kelima, adalah penaksiran siklus hidup, yaitu tahap berturut-turut dan saling terkait dari sistem produk atau jasa, dari akuisisi bahan baku atau generasi dari sumber daya alam hingga menuju pembuangan akhir. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan standar kualitas tersebut diantaranya yaitu yang pertama, dapat mendapatkan citra positif dari masyarakat dan dapat mengurangi eksploitasi. Yang kedua, pendekatan sistematis untuk pencegahan terhadap polusi. Yang ketiga, dapat meminimisasi dampak ekologi pada produk dan aktivitas. Yang keempat, dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dan kesempatan memperoleh keunggulan dalam bersaing. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat mengurangi kebutuhan audit yang bermacam-macam. Materi selanjutnya itu ada Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM ini adalah sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan keseluruhan anggota organisasi yang menjadikannya unggulan dalam semua aspek produk, barang, dan jasa. Dalam Total Quality Management atau TQM, ada 7 konsep program Total Quality Management yang dapat menjadikannya menjadi efektif, yaitu yang pertama ada perbaikan terus-menerus, yang kedua ada Six Sigma, yang ketiga ada pemberdayaan karyawan, yang keempat ada benchmarking, kelima ada just-in-time delivery, yang keenam ada konsep Taguchi, dan yang terakhir, yang ketujuh, ada pemahaman alat Total Quality Management. Adapun alat-alat pada Total Quality Management yaitu meliputi yang pertama ada check set. Check set ini adalah lembar pengecekan. Yang kedua ada structure diagram, yaitu diagram sebar. Yang ketiga ada cause effect diagram, yaitu diagram sebab akibat. Lalu ada Pareto chart, yaitu diagram Pareto. Lalu ada flow chart atau diagram proses atau diagram alir. Lalu ada histogram, dan yang terakhir alat-alat pada quality management yaitu ada statistical quality control atau pengendalian kualitas dengan menggunakan metode statistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi saya dari materi season 7.
yaitu manajemen kualitas. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.